Oke guys, di video terakhir ini terkait dengan pembahasan soal ujian sistem informasi dan pengetahuan internal, kita akan membahas langsung ke esainya. Yang pertama itu tentang apa ya ini? Oh iya, kasus ya. Jadi kita diminta untuk mengenali bahayanya serta pengendaliannya. Kasus pertama itu teller swalayan tidak memberikan struk kepada pembeli sebagai bukti pembayaran. Jadi apa resikonya? Kayaknya sama. Gimana pengendaliannya? Yang kedua adalah staf penagihan PTA menerbitkan tagihan kepada konsumennya yaitu PTB, tapi tagihan ini kemudian dibayar lunas oleh PTB. Jadi ada tagihan dibayar lunas, terus staf penagihan PTA itu tidak mengetahui bahwa tagihan telah dibayar dan kembali menerbitkan tagihan untuk transaksi yang sama, sehingga jadi kayak double bayar gitu. PTB kembali membayar. Jadinya kayak PTA menerbitkan tagihan kepada konsumennya PTB. Tagihan ini kemudian dibayar lunas oleh PTB. Oke, sudah dibayar. Nah, staf penagihan ini dia nggak tahu kalau tagihan misalkan faktur nomor 1 itu sudah dibayar. Dia nerbitin tagihan lagi, terus PTB kembali membayar. Nah, PTB juga dia ngebayar. Seharusnya nggak bayar, dia ngecek juga ya. Hal ini bukan sekali-sekali. Pimpinan PDA kaget menerima pemberitahuan dari PTB bahwa sungguhnya konsumen mereka membayar lebih dari yang seharusnya berdasarkan hasil audit auditor internal PTB. Pada proses bisnis PTB, sebagai respon PTA kemudian melakukan internal audit di lingkungan mereka dan menemukan bahwa biaya retur pembelian konsumen telah sering terjadi sebelumnya, namun belum pernah terdeteksi. Oke, yang ketiga adalah pada sistem keuangan organisasi perusahaan, vendor perusahaan itu diharuskan mengirimkan tagihan kepada pembeli sebagai syarat pembayaran, dan prosedur yang digunakan untuk mengecek adalah mencocokkan tagihan vendor dengan surat pemesanan. Tetapi pada surat pemesanan barang tersebut tidak dapat ditemukan, maka staf akan mencari yang lain dan terjadi pemesanan berlebih. Seperti kejadian pengadaan alat komunikasi, namun Budi yang menerima barang tersebut lupa bahwa barang tersebut adalah barang pesanan dan sudah pernah diterima. Ketika Budi menerima barang, bagian logistik tidak dapat memverifikasi karena surat pesanan yang lama tidak diketahui, sehingga barang yang diterima tanpa disertai pengecekan jumlah barang tersebut juga akhirnya tidak digunakan dan hanya disimpan. Sebagai syarat pembayaran kepada yang digunakan untuk mengecek surat pemesanan, tapi surat pemesanan barang tidak dapat ditemukan. Oke, kita jawab yang A. Teller swalayan tidak memberikan struk kepada pembeli. Ya, bahaya atau risikonya apa sih? Tidak adanya bukti, tidak adanya bukti transaksi yang membuat pelanggan sulit untuk melakukan klaim, itu yang pertama. Yang kedua, ada potensi kecurangan kasir karena tidak ada terdokumentasi sistem. Yang ketiga adalah laporan penjualan menjadi tidak akurat. Pengendaliannya ya, kita perusahaan bisa pakai sistem POS, point of sale. Itu diatur untuk wajib mencetak struk biasanya atau mengirim struk elektronik otomatis. Kalau di Alfa misalkan biasanya kalau kita member itu nanti dia bilang nanti struknya masuk ke aplikasi ya gitu. Yang kedua adalah supervisi rutin oleh manajer untuk mengecek kesesuaian kas dan transaksi. Ya, yang ketiga adalah CCTV pada area kasir untuk memantau transaksi. Nah, itu. Kalau yang B ini tagihan double tagihan, bahayanya adalah overbilling. Ini bisa merugikan pelanggan dan menurut kepercayaan.
Terus kelemahan sistem monitoring pembayaran ya, jadi tidak ada status lunas yang kayak di monitoring loh, faktur ini atau invoice ini secara real time lunas ya gitu. Kemudian ada potensi fraud internal jika penggandaan tagihan disengaja. Terus pengendaliannya, sistem penagihan terintegrasi dengan sistem penerimaan kas agar statusnya terotomatis. Kemudian rekonsiliasi piutang secara rutin oleh bagian akuntansi. Kemudian pemisahan tugas atau segregation of data antara penerbit tagihan dan pencatat penerimaan. Kemudian ada audit internal secara berkala untuk mendeteksi pola kelebihan pembayaran. Terus yang ketiga adalah pemesan barang yang berlebih sehingga tidak terpakai. Ya bahayanya pasti ada pemborosan anggaran, kemudian persediaan idle inventory, betul, sehingga biaya penyimpanan sama biaya penyimpanan sih ya. Ini berpotensi besar. Yang ketiga adalah risiko kehilangan atau kerusakan barang di gudang. Nah, pengendaliannya itu bentuknya sistem pembelian three-way match. Jadi antara PO sama surat penerimaan barang atau invoice itu dicocokkan. Sebelum nomor surat pesanan harus unik dan disimpan dalam database yang bisa diakses semua departemen terkait. Kemudian ada prosedur verifikasi yang barang masuk oleh bagian logistik dan pencocokan dengan fisik. Kemudian ada pelatihan staf penerimaan barang dan memastikan pemahaman SOP penerimaan. Nah, ini ada terkait XBRL. Mungkin garis besar XBRL ini dia diminta untuk apa sih manfaat dari adanya XBRL ini? Kalau kita lihat XBRL ini kan dia dari teorinya ya, XBRL itu dia kayak tagging. Jadi kayak kalau misalkan gini, kalau di akun-akun dalam laporan keuangan contohnya kas, terus ada piutang, terus ada aset-aset. Mungkin ada beberapa akun antara Indonesia dengan akun dengan negara lain itu secara penamaannya beda, sehingga perlu dibikin suatu format standar atau labeling terhadap data tersebut ya. Nah, ini yang namanya tagging. Tagging ini dia sebuah format, nanti di XBRL itu sebuah format dimana nanti di datanya mereka nanti dibacanya bisa melalui browser atau dibaca ada mesin. Intinya dia format yang sudah terstandar ya. Jadi kalau misalkan ada nama akun walaupun beda-beda di antara tiap perusahaan atau tiap negara, tapi ada tagnya, ada kayak labelingnya. Oh, ini tuh menunjukkan pendapatan, sehingga ketika akun-akun tadi dikirim ke luar negeri, misalkan untuk proses pengecekan atau proses yang lain, atau pertukaran data, itu nggak akan bisa dibaca di negara manapun karena sudah tersandar. Misalkan nanti ada nanti nama akunnya labelingnya apa ya, misalkan IFRS aset. Nah, IFRS aset. Nah, ini nanti ini kayak labeling ya. Mungkin di kita nanti bisa nulisnya kas, bisa nulisnya piutang, bisa nulisnya aset tetap. Tapi di kolom ada satu kolom yang isinya yang menggambarkan dia tagging kayak gini. Jadi kelompok kas, ini kan hanya penamaan di perusahaan atau di Indonesia misalkan. Nah, tapi IFRS aset ini dia kayak menunjukkan
kas, piutang, aset tetap. Intinya dia ini nanti mereka akan ngebaca si taggingnya ini ya, karena mereka pusing nih nanti untuk mencari kas, piutang, aset tetap, karena kan ini tidak tersandar. Maksudnya tidak standar, mungkin di negara lain atau dengan yang bahasanya berbeda mungkin beda gitu ya. Nah, makanya di sini di Bursa Efek Indonesia mencoba menyerapkan XBRL, di mana nanti XBRL ini bisa diakses oleh web browser atau mesin. Nanti dia akan kelihatan informasinya, ada taggingnya, ada kelihatan. Coba deh, apa ya, coba kita cari di internet. Contoh XBRL. Kita lihat. Mana ya, ada nggak ya di sini ya? Mungkin ini ya contohnya ya, taggingnya ini. Kalau di sini dia di angkanya ya, atau di nah ini masuknya ke misalkan piutang, kita cek piutang. Nah, ini masuk IFRS piutang. Sorry, ini harusnya Inggris saja. Itu saya asli harusnya. Ini udah ke translate sih. Ya. Jadi dia nanti, nah, IFRS utang. Jadi kita mungkin namanya utang kepada vendor bla bla bla. Ini kan akun perusahaan. Tapi secara internasional mereka juga harus melihat ini. Jika misalkan perusahaan pakai standar IFRS, maka ini namanya kewajiban lancar lainnya. Cuman di sini nggak tahu ya kenapa ya bahasanya jadi gitu. Gitu contohnya. Jadi ada taggingnya. Di sini banyak nih, ada tanggal, terus ada nilai fakta, konsep dan sebagainya. Ini contoh laporan XBRL. Oke. Terus, nah manfaatnya itu kalau di buku itu dia untuk efisiensi pelaporan. Jadi perusahaan tidak perlu laporan dalam format berbeda ke berbagai pihak. Misalkan kalau orang pakai Excel, sorry. Kalau pakai Excel itu kan beda-beda ya, maksudnya apakah semua negara pakai Excel belum tentu kan. Nah, makanya kalau XBRL ini dia bisa dibaca oleh siapa saja, baik manusia maupun sistem. Nah, dia juga digunakan untuk audit otomatis. Biasanya auditor memverifikasi elemen tertentu secara otomatis tanpa membaca seluruh dokumen. Kemudian untuk analisis big data, biasanya dipakai untuk regulator OJK. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, kayak gitu. Jadi itu manfaat XBRL kalau kita lihat dari teorinya ya. Ya ini mungkin bisa dikopas, ini jadi banyak. Nah, tambahan saja. Oke. Nah, sekarang masuk ke soal terakhir tentang studi kasus. Jadi lembaga ABC ini adalah lembaga baru yang dibentuk negara X.
parlemen negara tersebut memberikan anggaran yang bertujuan untuk menyerap angka kerja dan membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan, terutama yang berasal dari daerah tertinggal, yang 3T itu. Nah, salah satu tugas lembaga BC ini adalah merekrut pegawai melalui jalur umum berdasarkan kebutuhan organisasi. Nah, proses rekrutmen ini dilaksanakan dalam beberapa tahap dan melibatkan sistem informasi sumber daya manusia. Jadi tahapnya ada administrasi, tahap verifikasi berkas, terus sama uji psikotes ya, standar. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Nah, tantangannya adalah saat ini untuk membuktikan bahwa proses rekrutmen yang akan mereka jalankan bebas dari campur tangan pihak lain dan memang memilih setiap sumber daya sesuai kompetensi sehingga struktur organisasi ideal itu dapat berjalan. Banyak pihak dari masyarakat yang skeptis menganggap bahwa proses pemilihan karyawan ini akan rentan dengan titipan, terutama dari pejabat atau oknum anggota parlemen, karena lembaga ABC ini baru saja mendapat persetujuan pencairan anggaran oleh anggota parlemen. Nah, kita lihat nih, apa yang ditanya tuh, kita dimulai dari proses rekrutmen ini, apa risiko sama pengendaliannya. Kita mulai dari administrasi, ya. Risikonya pasti ada data pelamar tidak akurat atau palsu, atau ada akses ilegal ke data master pelamar atau kebocoran data pribadi, ya. Ya, nanti bisa namanya data processing integrity control, ya, dia validasi otomatis di data pelamar, atau kita bisa membatasi akses hanya untuk panitia misalkan, atau nanti kita bisa mengenkripsi database dan email pemberitahuan. Nah, ketika verifikasi berkas itu kemungkinan ada pemalsuan dokumen atau calon pegawai tidak memenuhi kualifikasi. Ya, nanti kita akan verifikasi ijazahnya, kan sekarang banyak tuh web dari pemerintah untuk verifikasi ijazah. Terus pengalaman kerja, terus criminal background checks ya, untuk posisi sensitif gitu. Nah, ketika ujian atau psikotes ya biasanya ada intervensi internal atau titipan atau penilaiannya subjektif atau data hasil tes dimanipulasi, itu potensi risikonya. Maka ini kita bisa audit trail untuk melihat perubahan-perubahan data kelulusan, ya tiba-tiba lulus tidak lulus gitu kan. Kemudian kita bisa gunakan pihak ketiga untuk tes panel wawancara dan scoring terstandar. Kemudian ada pengumuman hasil diumumkan tidak transparan, manipulasi status kelulusan di sistem. Nah, ini kita bisa sistem otomatis biasanya menarik hasil tes dari server tanpa manual input. Jadi kita menghindari input manual untuk ada potensi manipulasi data. Kemudian perubahan ke data itu akan dicek harus oleh tim audit internal. Nah, untuk keseluruhan tahap ya, nanti kehilangan data pelamar, pelanggaran hukum, ketenagakerjaan, dan akses ilegal berulang ini bisa nanti namanya backup harian database, sama dokumentasi prosedur rekrutan yang lengkap, dan adanya pelatihan tenaga hukum, tenaga kerjaan untuk staf HR. Jadi itu kira-kira jawaban untuk pengendalian dari staf proses. Ini ada di buku sebenarnya, ada di buku Romney tadi. Oke, sekian untuk video kali ini. Ini sudah selesai untuk bahas esai. Ya, nanti kalau ada waktu mungkin kita bahas soal lagi ya. Oke, terima kasih.